Tapi saya sampaikan, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun. Saya sangat mengapresiasi pembangunan pabrik ini sehingga rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dan kuat betul-betul satu persatu akan terrealisasi. Dengan adanya peresmian pabrik bahan anoda pada hari ini oleh Bapak Presiden, ini sebenarnya menegaskan bagaimana program hilirisasi kita di Indonesia yang tadinya itu dimulai dari nikel, ya sekarang itu sudah berkembang sangat banyak ya. Jadi kita tidak hanya nikel, kita sudah lakukan tembaga juga, dan yang sekarang ini sebenarnya cukup unik karena ini adalah hilirisasi dari produk kilang migas ya. Yang dimiliki oleh Pertamina. Jadi bahan anoda ini adalah komponen utama ya dari baterai lithium, di mana bahan anoda ini bertindak sebagai sumbu negatif ya. Sementara sumbu positifnya itu adalah katoda, di mana komponen pembentuk utamanya adalah nikel ya. Nah, bahan baku dari anoda ini itu kita ambil dari artificial graphite ya, yang diproses dari petroleum coke yang dihasilkan oleh kilang Pertamina yang ada di Dumai. Indonesia saat ini sedang fokus untuk melakukan hilirisasi industri yang tidak hanya di komoditas nikel, tetapi juga tembaga, timah, dan yang lain-lainnya. Karena Indonesia ingin membangun ekosistem kendaraan listrik, ekosistem EV yang terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Rencana yang sudah kita putuskan beberapa tahun yang lalu untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik satu per satu mulai kelihatan nyata dan betul-betul sudah ada di negara kita Indonesia. Dimulai dengan nikel yang kita stop ekspor raw materialnya di tahun 2020, dan saat itu banyak yang menentang dari dalam negeri sendiri karena kita pada saat awal kehilangan kurang lebih 1,5 billion US dollar atau 20-an triliun rupiah. Tapi saya saat itu meyakini bahwa nilai tambah kalau kita stop raw material ini akan melompat naik, dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan, sekarang sudah 34 billion US dollar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah. Lompatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua kita juga digugat oleh EU, oleh Uni Eropa, dan kita kalah. Tapi saya sampaikan, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun. Saya sampaikan pada Menteri, maju terus. Digugat, kalah, banding. Nanti nggak tahu, kalah lagi, tapi kita sudah punya industri, ekosistem besar dari EV maupun EV baterai. Sudah kita miliki. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di WDB dan di lokasi-lokasi lainnya
sudah mulai berjalan. Yang kedua, di bulan Agustus ini dan September nanti smelter dari PT Freeport dan juga PT Aman di Sumbawa dan di Gresik juga sudah akan berproduksi. Yang ketiga, smelter boksit yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, saya kira bulan ini atau bulan depan maksimal juga sudah akan mulai percobaan produksinya. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan. Dan bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita sekarang sudah menjadi negara yang cepat. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80.000 ton material anoda per tahunnya. Yang ini kalau dijadikan ke mobil, ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali. Apalagi kalau nanti ditambah dengan 80.000 produksi, 80.000 ton produksi di industri ini. Berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV baterai maupun kendaraan listriknya. Saya sangat mengapresiasi pembangunan pabrik ini, sehingga rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dan kuat betul-betul satu persatu akan terrealisasi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan pabrik anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi, Chairman of BTR New Material Group, penjabat Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Kendal. Bapak, mohon izin kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian, pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material Kendal telah diresmikan.